Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Sultanul Hakim dengan NIM 1040 123 30530 dari kelas MB 4704 akan menjelaskan soal nomor pertama. Berdasarkan soal nomor pertama, diketahui bahwa perusahaan PKRS membutuhkan dana sebesar 8 juta dolar dengan dua alternatif, yaitu alternatif pertama adalah seluruh pendanaannya sebesar 8 juta dolar adalah berasal dari penerbitan saham biasa dengan harga per lembarnya adalah 20 dolar. Dan untuk alternatif kedua, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 6 juta atau sebesar 75% dari total pendanaan dengan bunga sebesar 12%, dan juga akan menerbitkan saham biasa sebesar 2 juta dolar dengan harga 20 dolar per lembarnya. Dan untuk pajak dari perusahaannya adalah 30%. Dan di sini kita diperintahkan untuk mencari titik indifference atau indifference point dan juga grafik EBIT EPS-nya. Dan langsung saja, langkah pertama adalah kita menentukan jumlah saham yang beredar dari alternatif pertama dengan rumusnya adalah dengan mengkalikan persenan saham biasa, yaitu 100%, dikarenakan seluruh pendanaannya berasal dari penerbitan saham biasa, dikalikan dengan total atau jumlah dana yang dibutuhkan, yaitu sebesar 8 juta dolar, lalu dibagi dengan harga per lembar sahamnya, maka dihasilkan sebesar 400.000 lembar saham. Lalu selanjutnya kita akan menentukan jumlah saham beredar dari alternatif kedua, yaitu S2. Sama rumusnya seperti sebelumnya, kita mengkalikan persenan saham biasanya, yaitu sebesar 25%, karena pada alternatif kedua perusahaan hanya menggunakan saham biasa sebesar 2 juta dolar. Sini 25% dikalikan dengan jumlah dana yang dibutuhkan, yaitu sebesar 8 juta dolar, dibagi dengan harga per lembarnya, maka hasilnya adalah 100.000 lembar. Nah, selanjutnya, dikarenakan perusahaan memiliki alternatif yang menggunakan obligasi, maka selanjutnya kita akan mencari C atau kupon. Nah, C ini kita bisa cari dengan cara mengkalikan persenan bunga dari obligasi tersebut, yaitu sebesar 12%, dikalikan dengan jumlah saham yang beredar, yaitu pada alternatif kedua jumlah saham yang beredarnya adalah sebesar 5%, dikalikan dengan 75% itu merupakan persenan dari obligasi yang digunakan oleh perusahaan, dan 8 juta ini merupakan dana yang dibutuhkan, maka hasilnya adalah sebesar 720.000. Nah, setelah kita menentukan jumlah saham beredar dan juga jumlah kuponnya, kita akan lanjut ke menentukan nilai IPS-nya. Yang pertama adalah IPS 1. IPS 1 ini berasal dari alternatif pertama. Dikarenakan perusahaan hanya menggunakan 100% dari saham biasa, maka di sini rumusnya adalah X dikali 1 dikurangi tax dan dibagi S1. Maka hasilnya adalah X dikali 1 dikurangi tax, yaitu sebesar 30% atau 0,3, dibagi dengan jumlah S1, yaitu sebesar 400.000 lembar. Dan untuk IPS 2, karena perusahaan menggunakan obligasi, maka rumusnya adalah X min C dikali 1 dikurangi X dibagi S2, maka hasilnya adalah X dikurangi 720.000 dikali 1 kurangi 0,3 per 100.000. Nah, setelah ditentukan nilai IPS 1 dan IPS 2 nya,
maka kita akan lanjut untuk menentukan indifference point. Nah, di sini untuk indifference point-nya, rumus indifference point adalah IPS 1 sama dengan IPS 2. Nah, karena kita sudah menemukan IPS 1 pada perhitungan sebelumnya, maka langsung dimasukkan saja, yaitu IPS 1-nya adalah X dikali 1 dikurangi 0,3 per 400.000. Dan untuk IPS 2-nya adalah sebesar X min 720.000 dikali 1 min 0,3 dibagi 100.000. Nah, selanjutnya kita tinggal di sini tinggal coret saja ininya, dan ini juga coret sama dengan 4 dengan 1, maka hasilnya adalah X per 4 sama dengan X kurangi 720.000. Kita pindahkan X nya, maka jadi X sama dengan 4 dikali X min 720.000. Nah, ini tinggal dikalikan saja, maka hasilnya sama dengan 4X dikurangi 2.880.000. Lalu kita pindahkan ruasnya dari 4X, pindahkan ke ruas kiri, maka hasilnya di X min 4X sama dengan min 2.880.000. Nah, ini dikurangi saja jadi min 3X sama dengan min 2.880.000. Maka X nya sama dengan ini 2.880.000 dibagi dengan min 3, maka hasilnya adalah 960.000. X nya sebenarnya 960.000. Nah, lalu selanjutnya kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Boleh persamaan pertama atau persamaan kedua juga boleh, keduanya. Tapi di sini kita akan menekan dari persamaan pertama, yaitu IPS 1. IPS 1 rumusnya adalah X dikali 1 min T. Nah, karena X nya sudah ditemukan tadi, yaitu sebesar 960.000, maka di sini 960.000 dikali 1 dikurangi T, yaitu 30% atau 0,3, maka hasilnya adalah sebesar 1,68 atau 1,7. Nah, setelah kita menentukan IPS dan X nya, maka kita sudah dapat menentukan indifferent point-nya, yaitu X nya sebesar 960.000 dan Y nya adalah sebesar 1,7. Ini merupakan titik indifferent point-nya. Lalu untuk diagram kita akan menentukan terlebih dahulu untuk titik IPS 1 dan juga IPS 1 2-nya. Nah, untuk menentukan titik IPS 1 dan IPS 2-nya, kita menulis rumusnya seperti ini, yaitu IPS sama dengan 0. Maka IPS 1 sama dengan X dikali 1 min T. Nah, dikarenakan IPS sama dengan 0, maka IPS 1-nya kita ganti menjadi 0. Dan di sininya kita diharuskan untuk mencari nilai X-nya. Dikarenakan IPS-nya 0, maka kita ganti juga X-nya menjadi 0 supaya hasil dari rumus ini tuh hasilnya 0. Jadi hasil seperti ini, 0 kali 1 min 0,3, maka hasilnya 0 sama dengan 0. Nah, maka kita telah menemukan untuk titik IPS 1.
yaitu sebesar 0,0 untuk IPS 1. Terus selanjutnya kita mencari untuk titik dari IPS 2. Untuk IPS 2 sama seperti yang IPS 1, IPS-nya adalah sama dengan 0. Nah, IPS 2 itu rumusnya X min C dikali 1 T per S2. Oh, ini juga dibagi S1. Nah, di sini karena IPS-nya sama dengan 0, maka kita juga ganti di sini menjadi 0. Sini sama dengan X dikurangi 720.000 dikali 1 min 0,3 dibagi 100.000. Dikarenakan kita harus mencari jumlah X-nya yang menghasilkan 0, maka kita juga harus menentukan nilai X supaya hasilnya dari rumus tersebut ini menjadi 0. Maka ditemukan nilainya adalah 0 sama dengan X-nya diganti, kita ganti menjadi 720.000. Jadi 720.000 dikali 1 kurang 0,3 dibagi 100.000. Nah, dikarenakan ini 720.000 dikurangi 720.000 sama dengan 0, maka hasilnya juga pasti 0, karena hasil dari ini 0 dikali 1 kurangi 0,3 sama dengan 0 dibagi 100.000 juga sama dengan 0. Nah, maka ditemukan bahwa titik dari IPS 2 adalah sebesar 720.000,0. Selanjutnya untuk diagramnya, tadi sudah ditemukan bahwa titik dari indifferent point-nya adalah sebesar 960.000,1,7, dan untuk IPS 1 sama dengan 0,0, dan IPS 2 sama dengan 720.000,0. Nah, kita gambar dulu garisnya. Di sini 0. Dikarenakan IPS 1-nya 0,0, maka titiknya itu berada di sini. Nah, di sini 1, 2, 3, dan juga 4. Di sini kita asumsikan saja 900.000 itu di sini dan 700.000 itu di sini. Nah, IPS 1 itu 0,0, maka di sini adalah titiknya. Di sini IPS 1, dan IPS 2 itu titiknya pada 720.000,0, maka titiknya ada di sini. Ini IPS 2. Dan indifferent point-nya berada pada titik 960.000,1,7. Di sini kita tinggal tarik garis saja. Nah, ini 900.000 berarti 960.000 di sini, dan 1,7 berada di sini. Di sini kita tarik garis. Nah, IPS 1-nya kita tarik garis juga, dan IPS 2-nya juga ditarik garis. Maka titik indifferent point-nya berada di sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai nomor 3. Ini sebelumnya kita sudah melakukan perhitungan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, untuk nomor 3 ini diketahui bahwa sebuah perusahaan ini memperoleh dana sebesar 75.000 dolar dengan tenggat waktunya itu adalah 3 tahun, dan bunga pinjamannya adalah sebesar 10%, dan pajak perusahaannya 35%.
Nah, di sini yang pertama-tama kita lakukan adalah mengetahui jumlah pembayaran untuk tiap tahunnya, karena di sini kita diberikan dua alternatif, yaitu loan dan juga leasing. Nah, di sini kita akan menganalisis apakah loan atau leasing yang lebih baik gitu untuk dilakukan. Nah, untuk pertama-tama kita akan mencari terlebih dahulu untuk pembayaran yang loan. Nah, di sini rumusnya adalah PMT dikalikan dengan PVIVA. Nah, ini tuh rumus PVIVA, yaitu 1 dikali 1 ditambah 0 atau 0,1 yang merupakan interest, dipangkat dengan pangkat min n-nya atau jumlah tahunnya, dan dibagi interestnya. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa 75.000 itu dana yang diperoleh oleh si perusahaan dari dana yang diperoleh, dan sama dengan PMT. Nah, ini tuh merupakan perhitungan dari rumus yang sudah ada di atas, dari 1 dikurangi dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat min 3 dibagi 0,1. Nah, maka dihasilkanlah 2,4868. Setelah itu kita kalikan PMT-nya dengan jumlah perhitungan PVIVA tadi, maka hasilnya adalah 2,4868 PMT. Nah, oleh seterusnya kita pindah ruaskan. Jadi PMT-nya kita pindahkan ke sini, dan untuk untuk ruas sebelah kirinya yang merupakan dana yang diperolehnya kita pindahkan ke ruas kanan. Di 70, jadi hasilnya adalah PMT sama dengan 75.000 dibagi 2,4868. Maka hasilnya payment untuk loan itu adalah 30.159,2408. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tabel. Nah, di sini dikarenakan kita loannya adalah pembayarannya dilakukan pada tahun pertama, maka untuk tahun ke-0 ini kita kosongkan semuanya kecuali remaining balance. Remaining balance ini kita peroleh berdasarkan dana yang diperoleh oleh sebuah perusahaan tersebut dari loan tadi. Nah, untuk bagian kolom loan PMT, kita sudah memperolehnya dari perhitungan sebelumnya, yaitu yang ini, yaitu sebesar 30.159,2408. Nah, untuk per tahunnya maka pembayarannya adalah segitu untuk tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dan untuk interestnya kita peroleh berdasarkan perhitungan dari remaining balance dikalikan dengan jumlah interest, yaitu interestnya adalah 10%, bunga pinjamannya adalah 10%. Maka 75.000 dikali 10%, maka hasilnya adalah 7.500. Dan untuk principal repayment kita peroleh berdasarkan pengurangan dari loan payment dikurangi dengan interest, maka hasilnya adalah 22.659,2408. Nah, untuk remaining balance pada tahun pertama, kita tinggal mengurangkan 75.000 ini yang merupakan remaining balance pada tahun ke-0 dikurangi dengan principal repayment yang sudah ada, yang sudah dijumlahkan tadi pada tahun pertama, tinggal dikurangi, maka hasilnya adalah 52.320,7592. Dan untuk pada tahun kedua, loan paymentnya masih sama seperti sebelumnya, namun interestnya ini kita ambil dari remaining balance tahun pertama. Jadi 52.320,7592 dikali 10%, maka hasilnya adalah 5.234,0759. Untuk principal repaymentnya masih sama seperti yang tahun pertama, kita mendapatkannya berdasarkan pengurangan dari 30.159 yaitu loan payment dikurangi dengan interest, maka hasilnya adalah 24.925,1649. Dan untuk remaining balance-nya sama seperti yang di atas, kita mengurangi dari remaining balance tahun sebelumnya dikurangi dengan principal repayment pada tahun yang sekarang, maka dikurangi hasilnya adalah 27.415,5943. Untuk pada tahun ketiga, loan payment-nya juga masih sama. Interestnya kita peroleh dari pengalian remaining balance tahun kedua dikali 10%, yang merupakan hasilnya adalah 2.741,5594. Untuk principal payment-nya kita tinggal mengurangi loan payment-nya dikurangi interest, maka hasilnya adalah 27.417,684. Dan jika ini untuk remaining balance pada tahun ketiga, kita tinggal mengurangi jumlah remaining balance tahun sebelumnya dikurangi dengan principal payment, maka hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung depresiasi. Nah, depresiasi ini kita peroleh berdasarkan pembagian dari total dana dibagikan dengan masa berlakunya, yaitu selama 3 tahun, yang dimana total dananya adalah 75.000
dan masa berlakunya adalah 3 tahun. Jadi 75.000 dibagi 3 sama dengan 25.000 untuk depresiasinya. Dan untuk after tax cost of debt-nya, di sini kan kita rumusnya adalah interest dikali 1 dikurangi tax. Nah, 10% ini kita peroleh berdasarkan interest dan dalam kurung 1 dikurangi 35%, di mana 35% ini merupakan tax dari perusahaan tersebut. Maka hasilnya adalah 0,065 atau 6,5%. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tabel kedua. Untuk tabel kedua ini kita tinggal pindahkan bagian loan payment dan interest ke bagian sebelah sini. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi, kita tinggal memindahkan yang sudah ada. Dan untuk depresiasinya yang 25.000 ini kita peroleh dari perhitungan tadi yang sebelumnya yang 75.000 dibagi 3. Maka depresiasinya juga 25.000 untuk per tahunnya. Dan untuk tax of shield-nya kita peroleh berdasarkan penjumlahan interest dengan depresiasi terlebih dahulu, yang kemudian dikalikan dengan tax perusahaan yang sebesar 35%. Nah, lalu kita lanjut ke COF after tax. COF after tax ini kita peroleh dari pengurangan loan payment dikurangi dengan tax of shield, yaitu hasilnya adalah sebesar 18.748,2408. Dan untuk pada tahun kedua sama seperti sebelumnya, tax of shield kita peroleh dari penjumlahan interest dan depresiasi yang kemudian dikali dengan tax sebesar 35%. Dan COF after tax ini juga sama seperti sebelumnya, kita peroleh dari pengurangan loan payment dikali loan payment dengan tax of shield. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang PFIF. Nah, PFIF ini kita peroleh berdasarkan rumus PFIF. Namun interest yang kita gunakan itu bukan interest yang ada pada pembahasan di sini, bukan yang 10%. Namun kita memperoleh interest yang ini itu kita peroleh dari berdasarkan after tax cost of debt. Nah, yaitu sebesar 6,5%. Maka untuk tabel ini kita perlu mencari tahu PFIF dari tahun pertama dengan jumlah interestnya 6,5%. Maka kita menghasilkan 0,9397 berdasarkan perhitungan rumus PFIF, yaitu 1 ditambah interestnya 0,5, dan untuk pangkat min N-nya itu sendiri pada tahun pertama maka min 1, maka hasilnya adalah 0,9397. Dan untuk PV of COF kita peroleh berdasarkan pengalian dari COF after tax yang ini dengan PFIF yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu yang ini. Maka hasilnya adalah 17.651,5511. Nah, untuk pada tahun kedua, tahun ketiganya sama, dilakukan berulang dengan cara yang sama. Maka hasil akhirnya adalah 17.651,5511 untuk tahun pertama, 17.259,3602 untuk tahun kedua, dan 16.927,2575 untuk tahun ketiga. Setelah itu tinggal kita jumlahkan, yang hasilnya adalah 59.838,1688. Nah, lanjut untuk alternatif kedua, yaitu leasing. Untuk leasing ini payment per tahunnya sudah diketahui dari soal, yaitu sebesar $27.000 yang ini. Nah, untuk tabelnya sendiri ini berbeda dengan tabel loan karena dalam leasing tidak ada interest, dan juga dikarenakan tidak ada interest maka tabelnya juga disatukan seperti ini di tahun 1 sampai ke 3, dikarenakan pembayaran dilakukan pada awal tahun ke-1 bukan pada akhir tahun ke-0, maka kita hitungnya dari tahun pertama. Nah, untuk lease paymentnya seperti dalam soal, yaitu ada 27.000, dan tax of shield-nya kita peroleh berdasarkan pengalian lease payment, yaitu sebesar 27.000 dikalikan dengan tax perusahaan, yaitu 35% ini. Maka hasilnya adalah 9.450. Dan untuk COF after tax-nya kita peroleh dari pengurangan lease payment, yaitu 27.000 dikurangi dengan tax of shield yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu 9.450. Maka hasilnya adalah 17.550. Nah, untuk tabel selanjutnya adalah PVIVA. Di sini kita menggunakan PVIVA karena kita untuk menghitung keseluruhan, yaitu yang
3 tahun. Jadi kita menghitungnya PPIPA karena leasing ini merupakan annuity. Jadi kita menghitung keseluruhan dari tahun 1 sampai tahun 3, bukan 1 tahun saja. Makanya kita di sini menggunakan PPIPA. Dan 6,5%-nya juga sama seperti loan, kita perolehnya dari perhitungan yang ini, after tax cost of debt, yaitu sebesar 6,5%. Nah, untuk perhitungan PPIPA ini rumusnya berbeda. Nah, untuk rumus PPIPA sendiri seperti ini. Jadi PPIPA itu, nah yang ini kita peroleh berdasarkan rumus 1 dikurangi dalam kurung 1 tambah I pangkat min N dibagi I. Nah, untuk yang leasing ini berarti kita harus menghitung jumlah dari PIPA dengan jumlah N yaitu sebesar 3 dan juga jumlah interestnya sebesar 6,5. Maka di sini jadinya 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,065 pangkat min 3 dibagi 0,065 atau 6,5%. Maka hasilnya adalah 2,648. Nah, selanjutnya adalah PV of COF. PV of COF ini kita peroleh dari pengalian COF after tax yaitu sebesar 17.550 dikalikan dengan PVIPA dari yang sebesar 2,648, maka hasilnya adalah 46.472,4. Nah, setelah kita memperoleh hasil dari perhitungan loan dan leasing, yaitu loan sebesar 51.839,1688 dan leasing sebesar 46.472,4, maka alternatif yang lebih baik dipilih adalah leasing. Karena present value dari leasing itu lebih kecil dibandingkan present value dari loan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.